Oke, saatnya belajar. Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai sumber energi pembelajaran pertama. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar tahu ketika ada video baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Disiapkan alat tulisnya ya. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Mari kita amati gambar berikut ini. Menurut kalian, apa yang diceritakan gambar tersebut? Kalau kita amati, di gambar tersebut ada seorang ibu, seorang ayah, dan seorang anak kecil atau adik bayi berada di samping rumah. Jadi ini menceritakan tentang sebuah keluarga. Keluarga ini sedang memanfaatkan matahari. Lalu, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Kita amati dulu apa yang dilakukan oleh ibu itu. Ya, ibu sedang menjemur pakaian. Jadi, manfaat matahari bagi keluarga tersebut yang pertama adalah untuk mengeringkan pakaian. Berikutnya kita perhatikan pada adik bayi yang berada di box bayi, diletakkan di luar rumah. Tujuannya adalah untuk berjemur, yaitu memanfaatkan matahari sebagai alat untuk menghangatkan tubuh dan membantu pembentukan vitamin D. Lalu kita amati kegiatan ayah. Si ayah ini sedang berolahraga. Di sampingnya ada pepohonan. Kalian lihat di situ ada tulisan O2 dan CO2. Jadi, ayah itu mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida yang dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis. Sehingga tumbuhan ini bisa menghasilkan O2 atau oksigen. Nah, untuk berfotosintesis ini, tumbuhan membutuhkan cahaya matahari sebagai energinya. Jadi di sini matahari bermanfaat untuk membantu proses fotosintesis. Itu tadi manfaat matahari bagi keluarga tersebut. Kalian pasti bisa menyebutkan contoh kegiatan lain yang membuktikan adanya manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, salah satu manfaat matahari dapat kita temukan pada bacaan berikut ini. Kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir.
Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Nah, itu tadi salah satu manfaat cahaya matahari, yaitu bisa membantu biji tanaman tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang besar dan bermanfaat bagi manusia maupun hewan. Sekarang, mari kita lengkapi peta pikiran berikut ini yang menunjukkan manfaat energi matahari bagi makhluk hidup. Manfaat energi matahari yang pertama yaitu sebagai sumber cahaya bagi bumi. Dengan adanya cahaya matahari, maka kita bisa melihat dan menikmati indahnya bumi kita. Bayangkan, seandainya tidak ada matahari, kita selalu dalam kegelapan. Yang kedua, untuk menghangatkan tubuh. Dengan adanya sinar matahari, maka tubuh kita bisa terasa hangat, tidak selalu merasa kedinginan. Yang ketiga, membantu pembentukan vitamin D. Vitamin D berguna untuk pembentukan tulang yang baik. Dengan berjemur di bawah sinar matahari, kita bisa mendapatkan vitamin D yang tercukupi. Yang keempat, untuk mengeringkan pakaian, padi, dan lain-lain. Dengan adanya sinar matahari, maka sesuatu yang kita jemur akan lebih cepat keringnya. Yang kelima, membantu proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses memasak pada tumbuhan. Untuk berfotosintesis, tumbuhan memerlukan sinar matahari sebagai energinya. Dan hasil dari fotosintesis ini akan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan. Yang keenam adalah sebagai pembangkit listrik. Anak-anak, pernahkah kalian melihat seperti gambar ini? Ini adalah yang disebut dengan panel surya, yaitu memanfaatkan energi matahari untuk diubah menjadi energi listrik. Dengan melengkapi peta pikiran tersebut, kita jadi tahu begitu banyak manfaat energi matahari. Itulah sebabnya maka matahari dikatakan sebagai sumber energi yang paling besar. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Ini gambar apa? Siapa yang suka makan jagung yang diolah seperti ini? Enak sekali, bukan? Banyak sekali orang yang menyukai jagung. Tapi, apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Apabila permintaan jagung tinggi, maka jumlah jagung yang digunakan pun semakin banyak. Hingga akhirnya bisa terjadi kelangkaan pada jagung. Kelangkaan ini bisa mengakibatkan permintaan terhadap jagung tidak terpenuhi. Untuk menghindari itu, apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Agar permintaan jagung terpenuhi, maka cara yang harus dilakukan adalah meningkatkan produksi jagung. Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Tahukah kamu apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya.
Contohnya, tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, maka kita harus menggunakannya dengan cara yang bijak dan melestarikannya. Karena sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya sangat terbatas dan akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Contohnya, minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan berbagai bahan tambang lainnya. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you adik-adik.